Pak Arthur, Pak Arthur bisa dengar saya Pak Arthur? Masih di mute. Oh sudah. Ya, ya. Ya, oke, sudah siap. Kita tunggu peserta sebentar lagi ya, Pak Arthur. Itu masih masih ada 35, Ya. masih. Sebentar lagi mungkin Ya. ditunggu. Oke, apa dimulai saja sambil menunggu atau gimana? Pembukaan dulu aja. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak Arthur. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu ya. Kuliah tamu. Ya. Kuliah tamu ya, dengan judul model aplikasi pemanenan energi pada fasilitas jalan ya. Yang akan dibawakan oleh dosen tamu kita yaitu Bapak Insinyur Arthur Daniel Limantara MMMT. Jadi selamat datang, salam hangat dari kami Pak, dari Prodi Teknik Sipil Universitas Buana Tugade Malang. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas share ilmunya, apalagi ini adalah mengenai sesuatu hal yang baru Pak ya. Jadi aplikasi pemanenan energi ini menurut saya sesuatu yang inovatif Pak ya. Jadi masih belum kita temukan Pak di riset kami. Jadi ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin masukan untuk riset kita ke depan Pak di Prodi Teknik Sipil Pak. Seperti itu. Apalagi isu energi sekarang kan lagi hangat-hangatnya dibicarakan di seluruh dunia Pak. Seperti itu. Ya. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae Pak ya dari Bapak Arthur. Share screen. Ini adalah kurikulum vitae dari Bapak Arthur Daniel Limantara. Lahirnya pada tempat tanggalnya di Banyuwangi tanggal 15 Mei 1966 seperti itu. Nama institusinya Bapak Arthur berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya. Seperti itu. Untuk alamat kantornya ada di Kediri. Untuk riwayat pendidikannya S1 Bapak Arthur ada di Universitas Narotama Surabaya. Bidang ilmunya transportasi. Untuk S2-nya beliau mengambil di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan bidang ilmu produksi atau teknik industri. Berikutnya beliau juga mengambil S2 di Universitas Narotama Surabaya, bidang transportasi. Dan yang terakhir beliau mengambil S3, masih ongoing ya Bapak ya, di Universitas Tun Hussein Pun Malaysia. Dengan bidang ilmu transportasi juga. Untuk yang S3, ya Pak. Bidang saya adalah material beton. Oh gitu Pak ya. Untuk S3-nya material beton seperti itu. Ya, struktur ya. Ya Pak. Untuk pengalaman penelitian beliau sudah melaksanakan pembimbingan tesis, disertasi dan skripsi ya. Mulai tahun 2017 dengan judul penelitian seperti yang ada di depan kita. Selanjutnya beliau juga aktif dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal maupun proceeding ya. Ini ada kurang lebih ada 6 jurnal dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya untuk penyaji atau peserta ilmiah atau workshop 5 tahun terakhir juga beliau juga sangat aktif di sini, sekitar 18 kegiatan mengenai penyaji ataupun workshop dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya beliau juga aktif dalam menulis buku ya. Yang pertama adalah panduan pembuatan paving eksperimen dilengkapi artikel publikasi paving. Yang kedua adalah variasi HDPE High Density Polyethylene ya, untuk lapis aus aspal concrete bearing course CVC. Ini adalah beberapa buku
yang diterbitkan beliau dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya beliau juga aktif dalam perolehan paten atau haki ya. Di sini beliau ada 3 paten ya. Yang pertama adalah panduan pembuatan paving eksperimen. Yang kedua adalah paving block perfuse concrete ya, kombinasi agregat bambu menggunakan aditif foam konkret untuk perkerasan ringan. Yang ketiga, analisis uji model campuran grid material plastik sebagai pembuatan perkerasan jalan aspal. Ini adalah beberapa paten ya, yang beliau ciptakan dalam 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya beliau juga aktif dalam profesi ya, asosiasi profesi. Yang pertama adalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia ya. Yang kedua Asosiasi Dosen Republik Indonesia, yang ketiga Ikatan Dosen Republik Indonesia, yang keempat adalah IEEE. Seperti itu. Selanjutnya beliau juga pernah aktif juga sebagai dosen tamu ya, atau visiting professor dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama di Universitas Narotama Surabaya, yang kedua adalah University Tunggusen Kumala. Ini adalah kurikulum vitae dari Bapak Arthur. Nah, seperti itu. Untuk acara berikutnya yaitu langsung saja pada guest lecture atau kuliah tamu yang langsung dibawakan oleh Bapak Arthur. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab yang langsung akan saya pandu, Bapak. Seperti itu. Untuk meningkat waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Silakan Bapak. Oke, saya mulai dulu. Saya akan share screen sedikit. Oke, saya mulai aja. Sebenarnya judul ini adalah judul penelitian saya untuk hibah Simpertamas. Tetapi yang untuk guest lecture ini saya tidak akan batasi pada fasilitas jalan saja, tetapi untuk bidang teknik sipil, ya, bidang teknik sipil. Ya. Nah, saya akan lanjut dengan itu tidak. Oke, jadi sebetulnya masih kurang dua sih. Jadi ada satu yang struktur engineering di Petra, sama MT Sistem Engineering di ITB. Jadi yang tadi hanya 3, 4 dengan PSD yang sedang berjalan. Nah, Scopus ID saya ini, kemudian bidang yang saya tekuni adalah Green and Smart Technology. Jadi penelitian saya sudah mengarahnya di situ aja. Jadi hanya Green dan Smart Technology yang berhubungan dengan teknik sipil. Kemudian dewan kerja saya adalah saya sebagai ketua LPPM. Ini nomor WA saya. Kemudian email saya dan blog saya, ada website saya. Oke, untuk topik hari ini ya ada 6, yaitu energi terbarukan sebagai dasar dari bagaimana kita memanen energi, terutama energi yang terbarukan.
Kemudian berhubungan dengan pemanenan energi, kita akan membahas mengenai sensor sedikit dan microcontroller. Kemudian kita akan masuk pada aplikasi pada fasilitas jalan dan teknik sipil lainnya. Kemudian ada beberapa makalah yang sudah saya teliti yang berhubungan dengan itu, termasuk bimbingan TA. Di situ ada makalah yang berhubungan dengan pemanenan energi. Nah, energi terbarukan kita bisa melihat di situ, di gambar itu adalah yang utama itu adalah tenaga surya. Yang utama. Kita seringkali kita itu menggunakan solar cell, yaitu adalah pemanen energi tenaga surya, tenaga matahari. Ya. Kemudian ada lagi yang biasa dipakai itu adalah tenaga air, kemudian energi panas bumi, yang belum populer itu adalah energi angin. Tetapi saya tidak akan membahas yang keempat. Itu saya utamakan adalah ke tenaga surya. Ya. Nah. Kemudian energi yang tidak terbarukan Anda mungkin sudah tahu sendiri adalah gas alam, nuklir, dan lain sebagainya. Bahan bakar fosil, ya, minyak. Ya, seperti itu adalah energi yang tak terbarukan, gitu. Atau bisa terbarukan tapi cukup lama, gitu, karena fosil, gitu. Jadi cukup lama. Tapi kalau energi yang terbarukan ini bisa diambil sepanjang masa, gitu. Sepanjang masa kalau kita juga sebetulnya kalau kita juga merawatnya, gitu. Jadi kita perlu merawat juga energi yang terbarukan. Yang selalu terbarukan ini juga perlu dirawat. Gitu. Karena kalau berlebihan juga tidak bagus, gitu. tidak bagus untuk kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, energi terbarukan yang lain yang kita tidak pernah, selama ini kita tidak pernah memanfaatkan, itu adalah aktivitas dari manusia sendiri. Baik jalan kaki, jogging, kemudian juga aktivitas berkendaraan. Ini adalah hal-hal yang kemarin saya angkat untuk penelitian saya, termasuk yang di hibah. Jadi adalah energi terbarukan berasal dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia sendiri dengan kendaraan, berkendara. Ini yang tidak pernah kita manfaatkan. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, klasifikasi sumber pemanenan energi bisa dibagi menjadi dua. Adalah large scale, skala besar. Yang tadi pertama adalah matahari, angin, geotermal, panas bumi. Nah, di sisi lain yang tadi yang untuk aktivitas manusia itu adalah small scale. Jadi skala kecil. Skala kecil itu yang belum banyak kita manfaatkan. Ada seperti itu. Di situ ada elektromagnetik, di pressure sama mechanical vibration.
Ini yang utama untuk aktivitas manusia. Gitu ya. Kemudian yang kita biasa menggunakan photovoltaic cell, yaitu artificial lighting dan solar radiation. Nah, solar radiation ini, solar cell ini akan kita pakai nanti diaplikasikan yang dengan fasilitas jalan. Ya. Memang agak susah karena betulnya ini adalah RATS, sumber yang sangat besar. Kalau yang di sini gerakannya sumber yang kecil, gitu. Skala kecil. Ini skala besar, ini skala kecil. Oke. Nah, saya akan berikan sedikit ini energi angin, bagaimana kita memainkan angin. Ini ada kincir, ya, kincir angin. Ada pergerakan, di sini ada inverter, sehingga didistribusikan ke rumah. Kincir angin. Ya. Saya tidak akan bahas lebih jauh untuk kincir angin, karena ini skala besar. Kemudian tenaga air, ya, biasa bendungan, di mana ada masuk, inflow sama outflow. Jadi ada keluar masuk betulnya. Supaya bisa menggerakkan turbin. Ya. Nah, kita kalau menggunakan tenaga air, kita biasanya tidak pada skala rumahan. Nah, maunya skala yang saya teliti adalah skala rumahan. Jadi saya tidak menggunakan tenaga air untuk kalau kita mau manfaatkan juga bisa. Yang akan saya teliti ke depan itu adalah mengenai penanggulangan banjir dan derasnya hujan, gitu ya. Hujan yang bisa menyebabkan banjir, bagaimana kita manfaatkan itu. Ya, itu adalah penelitian saya ke depan untuk tenaga yang berasal dari air tapi bukan dari sungai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang besar lagi adalah air laut, gelombang pasang ini kita bisa manfaatkan untuk memanen energi. Gitu. Ya. Ya, itu untuk air. Kemudian energi panas bumi, kayaknya di Indonesia juga belum ya atau kurang ya untuk energi panas bumi ini. Ini karena kita pengeboran ini juga berbahaya ini. Jadi kalau kita penanganan salah juga berbahaya, bukan malah bermanfaat gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk gas saja kita terjadi bencana gitu. Ya. Lumpur lapindo itu. Nah, itu juga pengeboran ini ya, pengeboran untuk panas bumi ini juga harus hati-hati ini. Kalau enggak juga malah berbahaya buat manusia, buat diri kita. Ya, ini modelnya. Model dari panas bumi. Oke, yang kita akan bahas adalah ini, solar radiation. Jadi radiasi dari ini. Nah, elemen solar saya sendiri itu ada beberapa macam. Kita bisa mengambil yang besar ataupun mengambil yang kecil, potongan kecil. Ya. Nah, tetapi prinsip penyusunannya seperti ini, cukup banyak, gitu ya. Konversi hingga bisa kita gunakan. Ya. Untuk lampu penerangan jalan itu skalanya juga enggak besar, jadi kecil. Ya, berapa elemen yang
sedikit, dia tampung dengan di solar cell-nya sendiri. Nah, tapi yang baru hari itu adalah solar cell ini kita manfaatkan, kita tampung lagi ke yang lebih besar. Jadi kita menampung kecil-kecil tapi menjadi yang lebih besar. Nah, ini solar radiation. Nah, secara teknologi, ya, jadi saya berikan contoh di roadmap-nya. Jadi payment energy harvesting, ada solar, menggunakan solar tadi. Pada road surface itu kita bisa menggunakan solar cell tadi. Ya. Kemudian ada yang menggunakan thermal tadi yang kita akan bahas, yang ini ada menggunakan solar cell. Ya. Yang kita utamakan adalah di sini, ya, ke mechanical energy. Jadi energi terutama juga aktivitas manusia dan aktivitas berkendara tadi. Nah, di sini itu ada di sebuah sensor, ada sebuah penampung. Sensor adalah penampung dari energi yang dihasilkan. Sensor ini ada piezoelectric generation dan electromagnetic generation. Ya. Kita nanti akan fokus di piezoelectric. Ya. Kita melihat solar cell dan piezoelectric. Nah, ini adalah pembagian dari teknologi pemanenan energi, ya, terutama pada road pavement. Ya. Nah, kita sekarang belajar adalah berapa besar energi, teknologi energi yang kita dapatkan. Ya. Berapa kerapatannya, power density-nya berapa per volume, ya, of total system. Kalau kita menggunakan solar cell di luar ruangan, outdoor, dengan kapasitas 15% sel, yang besarnya adalah 100 megawatts per cm persegi, ya, maka kerapatan yang kita dapatkan adalah 15.000. Kalau kita menggunakan solar cell di dalam ruangan, ada solar cell yang berada di dalam ruangan. Nah, dengan 6% sel, maka kita bisa mendapatkan tenaga atau kerapatan tenaga sebesar 30. Nah, kemudian yang dibawa adalah bagian dari tenaga yang skala kecil, ya. Terutama adalah piezoelectric. Piezoelectric itu dengan penjejakan kaki. Yang dengan penjejakan kaki itu adalah 330. Ya. Kemudian dengan vibration, dengan getaran. Ya. Nah, getaran ini bisa menggunakan yang untuk kendaraan tadi. Ya, getaran. Nah, kita bisa mendapatkan 116. Sedangkan termoelektrik adalah 40, kemudian akustik noise, dia cuma 0,96. Itu adalah kerapatan energi yang kita dapatkan dari beberapa teknologi pemanenan energi. Nah,
sekarang kita akan membahas sedikit mengenai sensor. Nah, sensor ini adalah elemen yang mengubah sinyal fisika, kimia, maupun biologi menjadi signal elektronik. Kemudian jenis sensornya ada fisika, tentunya ada kimia dan biologi. Biologi yang sekarang ini lagi juga booming. Sensor biologi ini lagi booming karena pandemi ini. Saya tidak akan membahas di situ. Terutama adalah jenis sensor. Dan jenis sensor di sini ada sensor cahaya yang kita biasa gunakan, ada sensor suara, sensor tekanan, sensor suhu, dan sensor ultrasonik. Kemudian ada sensor kelembapan, kemudian ada sensor beban. Nah, nanti masing-masing ini akan kita gunakan, tapi terutama saya akan menggunakan sensor cahaya dengan sensor ultrasonik dan sensor beban. Nah, sensor-sensor itu akan ditampung oleh yang namanya microcontroller. Ya. Microcontroller ada banyak. Ya. Ada banyak. Tapi yang populer kita gunakan sekarang ini adalah Arduino. Ya. Microcontroller itu adalah pengendali single board. Ya. Jadi mikro dan microcontroller, pengendali mikro. Ini sama dengan juga sebetulnya adalah komputer kecil. Ya, komputer kecil, prosesornya kecil, ya, prosesor kecil. Ini yang sudah terintegrated semua dengan memori dan lain sebagainya. Jadi sama dengan komputer kecil. Jadi ada prosesornya dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menggunakan Arduino? Ini menggunakan prosesor terbaru Atmel APR. Kemudian dia bersifat sumber terbuka, open source hardware. Bahasa pemrogramannya adalah bahasa C. Kemudian ada beberapa software yang bisa diintegrasikan, yaitu IDE, text editor, compiler, serial monitor maupun SP programmer. Nah, ini ada beberapa jenis. Saya tidak upload gambarnya. Jadi yang utama adalah Arduino Uno yang sering kita pakai. Arduino 2, Mega, Leonardo, Vio, Lilipat, Nano. Nah, mini ini Arduino mini ini juga kita juga gunakan. Arduino Micro, Arduino Ethernet, Arduino Explora, dan Arduino Robot. Nah, masing-masing jenis Arduino ini punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Gitu. Kita bisa menggunakan. Ya. Jadi nanti saudara bisa mempelajari lebih lanjut kalau memang mau pelajarin. Saya juga ada beberapa e-book kalau ingin mengenal lebih jauh mengenai ini, penggunaan Arduino, dan beberapa aplikasinya di bidang-bidang teknik sipil dan bidang umum. Nah, beberapa ini kan ini kita bisa tahu tadi, ini bisa kita melihat jogging track. Jogging track ini kita bisa buat tempat pemainan energi juga. Kita mau jalan, mau jogging, kita bisa buat. Nah, di tengah ini gambar yang kita sering kita temui, yang sering kita temui. Nah,
Yang di sebelahnya adalah secara umum di perkotaan kita bisa menggunakan itu dengan sinyal Wi-Fi, semua akan dimonitoring dengan untuk bidang-bidang teknik sipil. Ya. Mungkin traffic light dan lain sebagainya, parking dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Saya membuat adalah memang segel beton, gitu. Segel beton yang smart, gitu ya, smart pavement. Ya. Bagaimana kita menambahkan sensornya, bagaimana kita. Nah, energi yang ini kita menaikkan dari pejalan kaki maupun jogging track. Ya. Ini yang sudah saya lakukan untuk fasilitas jalan. Ya. Nah, ini adalah gambaran lengkap sebetulnya untuk bagaimana kita memanen energi dari aktivitas manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang di sini adalah vibration, yang di rumah untuk solar cell, yang di sini ada thermoelectric generator untuk kendaraan, untuk jalan kaki, untuk berkendara dengan sepeda motor, itu ada macam-macam. Kita bisa gunakan di situ. Nah, saya akan memperlihatkan dua video, yaitu adalah yang pertama adalah wet in motion. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data, misalnya berat kendaraan, ya, yang transportasi. Jadi karena saya transportasi, bagaimana kita melakukan survei. Jadi penelitian saya yang terbaru adalah bagaimana kita mensurvei secara otomatis untuk perkerasan jalan. Jadi termasuk mungkin desain, mulai dari desain maupun sampai pengawasan. Ya. Bagaimana pavement itu, perkerasan itu, misalnya umurnya berapa, sampai berapa. Perencanaan, dari perencanaan sampai monitoring, ya, pengawasan sejauh mana itu perkerasan yang kita lakukan itu mempunyai umur atau masa yang akan kita lakukan untuk Oke, saya tak lupa share screen-nya dulu untuk video. Coba saya ulangi dulu. Ini adalah wet in motion. Nah, ini yang transportasi bisa nih, biasa perkerasan jalan, untuk mata kuliah perkerasan jalan kita bisa mensensor, survei kendaraan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang cukup pendek. Jadi kalau kendaraan ini melewati garis itu dia akan disensor, ya, beberapa beban dari gandar. Ya, jadi secara otomatis kita tahu beban gandar di masing-masing, gitu ya. Ya, tadi trailer itu ada pembagiannya. Saya mencoba melihat lagi. Ya, coba diperhatikan. Jadi merah. Nah, dia akan terdeteksi itu.
Ya, gitu. Saya akan mencoba menyiapkan yang satunya lagi adalah ya, ini adalah palang pintu perlintasan kereta api dengan konsep supaya membantu untuk penempatan pengamanan dari jalur kereta api yang berlintasan dengan jalan raya. Pengamanan yang biasa dengan jalan raya yang tidak berpenjaga, yang tidak berpenjaga. Ya, ya itu modelnya model dengan mainan, sementara ini masa kecil kurang bahagia ya begini nih. Ya. Jadi di situ Anda lihat ini cuma ada beberapa pemrograman yang kurang karena mungkin jarak sensornya terlalu dekat sehingga pintu itu menutup dan naik secara cepat karena sudah melintas, dia ada dua titik sensor di sini dengan di sini. Jadi seharusnya di sini adalah menutup, yang di sini adalah menutup, sedangkan yang di sini adalah membuka, gitu ya. Ya, karena jaraknya terlalu dekat. Ya, kurang panjang, mungkin kurang panjang perlintasannya. Ya. Tapi di sini sudah dihitung berapa waktu sensor ini menerima sehingga ada jarak berapa ini sampai palang pintu menutup dan sampai palang pintu membuka. Gitu. Oke. Nah, ini saya sudah sampai pada bagian yang terakhir penelitian saya. Yang tadi desain tadi adalah ini. Ada yang di belakang. Ini ada beberapa desain sipil adalah pelacakan lot parking kosong pada mall, ya pada mall. Ini pada mall, ya ada lahan parkir di luar jalan, ya. Kemudian ada pemanfaat Internet of Things pada solusi manajemen transportasi kendaraan sepeda motor. Kemudian ada solusi pengawasan kebijakan mengatasi kemacetan jalan dan parkir kota berbasis internet cerdas. Ya. Yang terakhir adalah manajemen data lalu lintas kendaraan berbasis sistem internet cerdas. Dicoba implementasi di laboratorium universitas. Masih pada tahap uji coba di laboratorium, bukan di tempat yang sesungguhnya. Ya, kemudian ada jurnal nasional, pemodelan survei cerdas ini, pemantauan kondisi prasarana transportasi perkotaan. Kemudian ada prediksi konsumsi energi, kota cerdas berbasis Internet of Things. Kemudian ADT, model survei
dasar lintas rata-rata untuk perencanaan dan pemantauan pergerakan. Kemudian model pengamanan kendaraan dengan sistem kontrol jarak jauh dan GPS. Penelitian juga yang berhubungan dengan itu yang ada di seminar internasional. Tadi yang desain tadi itu adalah ini utilization pedestrian movement sidewalk. Ini. Kemudian yang akhir adalah smart survey model ATT, payment planning and monitoring. Kemudian yang kereta tadi adalah ini automatic door at railroad crossing without web based on Internet of Things. Ya. Oke, hasilnya ini prototipenya untuk bagaimana memanen energi untuk pejalan kaki. Ini hasil dari mahasiswa bimbingan saya. Konsep dari saya, mahasiswa bimbingan. Jadi yang ini kemarin terus saya buatkan, saya tutup dengan karpet merah gitu. Karena kalau cuma kayu begini jelek, jadi saya tutup dengan karpet merah. Karena untuk proses wisuda, gitu. Dan saya juga mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi untuk bidang penelitian. Ya. Ini mahasiswa bimbingan saya yang mengerjakan ini. Juga termasuk seminar internasional. Di sini ada yang di bawahnya tadi ada kereta tadi. Mahasiswanya juga seminar di Malaysia, seminar internasional di Malaysia. Ya, dia sebagai speakernya, pembicara, pemakalah. Ini hasil yang saya dapatkan dari membimbing mahasiswa dengan model-model yang seperti ini. Oke. Slide saya sudah berakhir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Arthur atas presentasinya dan inspirasi untuk kami Pak terkait riset. Nah dari sini kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, kira-kira siapa tahu topik skripsinya mau ingin melaksanakan hampir sama ya, pemanen energi. Silakan karena di kita masih belum ada terkait pemanen energi. Silakan teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dosen yang ikut silakan bertanya. Kami persilakan. Silakan. Mungkin Pak Sadila, Pak Rifki, dosen transportasi, silakan Bapak yang mengawali dulu. Silakan Pak. Suaranya nggak ada. Masih belum terdengar Pak Sadila.
Sudah, Pak. Setting soundnya mungkin kurang pas. Belum terdengar, Pak Dilan. Atau anu, Pak, mungkin saya dulu, Pak, ya, yang bertanya, Pak, ya, terkait materi tadi. Kita tahu bahwa ada, saya lihat itu banyak topik-topik itu tidak hanya sipil itu, Pak, ya. Jadi kayak microcontroller, ada artificial intelligence. Jadi kita tuh dalam pemainan energi itu banyak melibatkan itu ya, Pak, ya. Banyak melibatkan multidisiplin ilmu itu, Pak, ya, terutama di teknik informatika, Pak, ya, kalau gitu, Pak, ya. Jadi kita misalkan mau riset tuh harus menggandeng orang informatika gitu ya, Pak, ya. Karena kalau kita untuk mikrokontrol kan pasti tidak punya ilmu ya, Pak, ya, ke sana, Pak. Kan ada mikrocontroller, ada AI gitu loh, Pak, banyak artificial intelligence-nya itu, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua tuh untuk itu, Pak, aplikasi misalkan, Pak, ya, dalam pembangunan kalau kita bicara sensor itu kan setahu saya sensor itu membutuhkan biaya yang banyak, Pak, ya. Berarti nanti untuk aplikasinya memang benar-benar dimasukkan di DED gitu, Pak, ya. Untuk aplikasi sensornya nanti apakah nanti dimasukkan dalam unsur itu, Pak. Maksudnya apakah sebanding dengan energi yang dipanen itu, Pak, dengan besarnya sensor yang dikeluarkan gitu, Pak. Nah, itu untuk efektivitasnya apakah sudah pernah dilakukan, Pak, untuk efisiensi? Saya. Terima kasih, Pak Arthur. Oke, yang pertama tadi mengenai apa? Disiplin ilmu, Pak. Apakah kita itu bisa sharing dengan itu, Pak, dengan prodi lain kayak informatika gitu, Pak? Ya, harusnya bisa karena memang dari pemerintah sekarang ini terutama untuk hibah-hibah penelitian ini memang harus kolaborasi gitu. Kolaborasi beberapa dosen yang atau peneliti yang berbagai macam bidang ilmu gitu, multidisiplin gitu ya. Ya, yang kebetulan memang pada IPA yang saya dapatkan ini memang multidisiplin. Jadi beberapa dosen itu bidangnya adalah bukan teknik sipil. Ya. Saya di STT Cahaya Surya ada di teknik informatika, bukan di sipil. Oh gitu, Pak, ya. Tapi saya sendiri, saya sipil. Saya sipil. Iya, ya, Pak. Mengajar saya adalah microcontroller. Metodologi penelitian dan microcontroller. Jadi memang beberapa dosen di anggota saya itu ada dari teknik informatika sama dia teknik sipil tapi dia background-nya adalah ekonomi. Ya, jadi karena di teknik sipil juga ada yang namanya project management, jadi manajemennya ya dia cukup bagus gitu, sehingga juga saya ikutkan. Kemudian ada beberapa dosen untuk di luar sana, di luar dari tim saya, karena IPA saya adalah PKPT, ya, kerjasama antar perguruan tinggi. Ya, jadi saya kerjasama dengan TPM-nya adalah satu dosen Narotama, yang satu adalah di Polinema. Ya, mungkin Pak Dekan itu, Pak Nawir. Pak Nawir, ya. Jadi itu di TPM. Jadi tim peneliti mitra. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu. Yang kedua tadi terkait itu, Pak.
Kalau di sipil kan biasanya untuk aplikasinya itu loh, Pak, di lapangan itu kan Oh, dalam aplikasi hal lapangan. pelaksanaan itu kalau sensor itu apakah berbanding lurus dengan efektivitas biaya gitu Pak. Kan setahu saya sensor itu mahal ya Pak ya. Meskipun barangnya kecil tapi dia kan smart ya Pak ya. Akhirnya jatuhnya Iya, mahal. Nah, seperti itu betul. apakah efisien Pak? Yang memang tapi itu tadi karena saya tidak menjelaskan pada jenis-jenis Arduino tadi yang masing-masing ada komponennya. Jadi kalau memang yang kita butuh besar tentunya juga cukup mahal, gitu ya. Gitu. Tetapi kalau kemarin pengalaman saya untuk menggunakan beberapa sensor, artinya ultrasonik, sensor ultrasonik itu murah. Jadi sensor ultrasonik adalah sensor jarak. Jadi untuk mengukur jarak itu hanya sekitar 8.000 per kepingnya. Ya. Jadi 8.000. Kemudian dengan menggunakan micro Arduino Mini yang kecil, Arduino Mini itu yang sudah ataupun yang panjang itu kalau nggak salah Arduino Mega. Jadi dia slotnya banyak sehingga kita bisa masangkan beberapa sensor ultrasonik itu ditampung jadi satu. Kira-kira ada 48, bisa 48 untuk nampung pada satu microcontroller Arduino Mega. Arduino Meganya sekitar 300.000. Ya, tapi bisa menampung 48. Jadi ya sebetulnya dari sisi biaya masih memungkinkan. Kenapa biaya nanti bisa mahal? Karena yang ada adalah teknologinya. Kita membuat programnya itu yang mahal gitu. Jadi teknologi yang kita mengontrol di situ mahal. Saya mungkin kalau sempat nanti saya akan memberikan video satu. Di bimbingan saya sudah parking itu sudah saya buatkan modelnya. Jadi sudah saya berikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa teknik informatika untuk melakukan itu, membuat model yang sudah bisa diaplikasikan dengan itu. Ya. Jadi selama Itu ini Pak, kalau di teknik sipil itu yang kan sebenarnya teknik sipil itu kalau masalah teknologi itu Pak ya, yang bisa dideteksi itu dari penggunaan software itu Pak. Jadi di kami itu kayak sekarang itu harus ada itu Pak standarnya untuk bangunan yang sangat luas pakai yang BIM itu Pak, Building Information Modeling itu Pak. Jadi semua terintegrasi itu Pak. Kalau sampai ke microcontrol sensor itu masih belum Pak, tapi sebenarnya itu sebuah tuntutan ya Pak ya untuk multidisiplin itu. Ya itu Pak. Mungkin Pak Sadila ada yang ditanyakan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Andika. Sudah terdengar ya suara saya. Mohon maaf Ya, tadi. sudah, Pak. Ya, Ya, Pak. sudah. Mohon maaf Pak Arthur. Terima kasih Pak Ya. Andika. Nah ini perkenalkan dulu Pak. Saya namanya M. Sadila Pak. Salah satu dosen di Teknik Unitri juga Pak. Nah ini tadi pertanyaan juga hampir sama dengan Pak Andika terkait dengan piezoelektrik. Jadi itu kan bentuknya paving ya Pak ya. Ya. Sehingga nanti kotak-kotak itu ya Pak ya. Nah, kalau memang biayanya tadi sudah memungkinkan, oke lah berarti Pak ya. Pertanyaan saya berarti implementasi selanjutnya Pak. Kalau regulasi pemerintah bagaimana ya Pak ya? Kira-kira apakah didukung 100% seperti itu Pak? Contoh ya implementasi di Malang ya Pak ya, salah satunya di Matos itu ada parkir kendaraan untuk parkir station terkait dengan elektrik Pak. Jadi sudah kerjasama dengan Hyundai kalau tidak salah itu Pak. Nah itu ada satu parking slot yang disediakan di salah satu mall di Malang.
Nah, pertanyaan saya itu tadi, Pak. Gimana kira-kira regulasi pemerintah kita, Pak? Apakah mendukung 100%, Pak? Oke, terima kasih. Ya, kalau pemerintah mungkin harusnya mendukung, Pak. Jadi karena untuk smart city kan, smart city saya tidak tahu yang di Malang. Kalau yang di Kediri memang sudah wali kotanya sudah membuarkan itu, cuma memang belum ada insan dari pendidikan ini yang masuk ke sana. Yang berapa yang masuk mungkin dari perusahaan aja, tapi seharusnya kita di bidang pendidikan ini juga masuk di situ, penelitian yang kita buat, kita masukkan di pemerintahan gitu. Ya. Tapi kalau konsep smart city-nya seharusnya mereka akan mendukung gitu. Kalau mereka pemerintah itu dengan pemerintah pusat ditekan untuk menuju smart city, ya ini semua karena membuat smart city gitu. Jadi sebuah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan smart city masing-masing. Saya kira Berarti itu. arahnya mau ke sana ya, Pak ya? Ya. Ya, karena mungkin satu kemarin mobil Tesla itu juga ya, Pak ya? Ya. Nah, itu kan salah satu kendaraan hemat energi ya, Pak ya juga. Ya. Mungkin nanti pemerintah bisa mengenolkan DP mungkin ya, Pak ya, terkait dengan mobil itu, Pak ya. Ya, Karena juga memang sementara teknologinya yang mahal gitu ya. Teknologinya yang mahal. Jadi membuat mahal itu adalah teknologi, bukan? Ya, Pak. Teknologinya yang mahal ya, Pak ya. Teknologi yang mahal. Ya. Teknologi yang masih mahal karena kita pun belum familiar, belum terbiasa dengan itu. Kalau kita sudah menciptakan beberapa yang kita mau gunakan gitu. Tentunya begitu. Terima kasih Pak Arthur. Mungkin satu lagi boleh nggak Pak ini? Boleh. Boleh ya Pak ya. Ya. Nah ini terkait ini juga kendala kita Pak di Unitri ya Pak ya. Tadi saya lihat videonya Pak Arthur terkait dengan motion ya Pak ya. Ya. Nah apakah motion ini selain beban gandar juga bisa untuk LHR Pak? Jadi kendala kita di kampus ini untuk survei LHR masih belum digitalisasi seperti itu Pak, masih manual menggunakan form dari MKJI seperti itu. Mungkin itu saja Pak Arthur. Ya, bisa ada penelitian yang saya ikut dengan teman-teman itu. Ada satu yang menggunakan microcontroller Arduino Mini kecil, barangnya kecil, gitu. Nah, di situ penelitian itu adalah memuat data kendaraan, jadi termasuk STNK, jadi STNK digital sama data-data kendaraan. Nah, dengan itu ditanam. Ini yang proses penanaman chip ini yang belum bisa dilaksanakan. Mungkin pemerintah juga belum bisa. Karena yaitu tadi teknologinya untuk menanam ini mau enggak produsen kendaraan. Gitu ya. Ya. Ini lebih tepat daripada CCTV yang digunakan. Karena ini ditanam, jadi data ini ditanamkan di kendaraan. Nggak tahu tempatnya di mana, tapi memang barangnya kecil, ditanam itu tidak kelihatan. Sehingga kalau kendaraan melintas, semua data kendaraan ini termuat. Nah, karena dia juga bekerja dengan WiFi, nah, maka kita tinggal masang akses point. Itu ada beberapa makalah yang sudah saya buat itu, mungkin nanti bisa dibaca, ya bisa dibaca di situ, atau mungkin kalau mau ya saya kirimi itu PDF-nya.
Iya Pak, nggak apa-apa Pak Ya. nanti. Jadi nanti di situ ada, jadi semua itu bisa digunakan. Jadi LHR pun bisa tahu karena ini kendaraannya apa. Yang melintas pada satu titik itu apa saja kendaraannya. Ya. Kecuali sepeda dan becak ini. Karena Sepeda bukan motor kendaraan. masih bisa. Iya. Sepeda dan becaknya nggak ada terdeteksi Tidak, karena kalau kita bukan survei kendaraan bermotor LHR kan ya, Pak. semua. Ya, Iya. ya. Ini terakhir Pak mungkin Pak. Kalau Ya. implementasi tadi, kalau ini kan berarti alatnya ada dipasang di kendaraan ya Pak ya. Ya. Kalau informasi terakhir yang penggantian nomor plat itu Pak, warnanya dari hitam menjadi putih, itu implementasinya kemana ya Pak ya? Apakah ke AdPlay itu ya Pak ya? Itu mungkin karena penerimaan CCTV supaya kelihatan. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Jadi visualisasi saja ya Pak ya terkait Ya, dengan plat itu nomor. ya. Ya, AdPlay. Ya jadi kan nanti kalau warnanya putih, nomor platnya kelihatan ya Pak ya. 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 Jadi kalau Mungkin malam dia agak mengkilap sedikit kan kelihatan gitu ya. kalau terpantul cahaya ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Arthur. Ya. Mungkin saya kembalikan Ya, ke Pak Handika. Terima kasih Pak Sadila atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Rifki, mungkin dosen transportasi. Silakan Pak, terkait teknologi Smart City ini Pak. Monggo Pak Rifki atau Bu Pamela, Bu Pamela, terkait teknologi Smart City. Silakan. Atau teman-teman yang lain. Ada Despari, silakan Despari. Kalau ada yang bertanyakan. Despari, ada Ibu Lima, ada Yohanes, silakan. Topik-topik penelitian ini ke depan. Kristianti, silakan bertanya. Teman-teman, Hiram, coba Hiram, mau bertanya kah? Hiram Joko. Ya Mas, silakan bertanya Mas. Ya. Misalkan ini Pak ya, misalkan kan kami itu di sini tidak ada itu Pak ya, informatika maupun elektro Pak ya. Kira-kira untuk kami bisa mengawali riset terkait permainan energi itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin ada masukan Pak Arthur Pak. Jadi sebelum kita menginjak ke teknologi yang tingkat tinggi itu, kira-kira apa Pak ya yang bisa kita kerjakan Pak untuk riset, untuk mengarah ke smart city itu loh Pak. Karena sebagian besar kami itu topik risetnya yang di transportasi itu ada kayak persimpangan, teknologi perkerasan jalan, masih kayak sipil full itu Pak. Masih belum mengarah ke city. Ya. Masukan. Memang jadi bimbingan saya kebetulan ya juga mahasiswa sipil, sebetulnya juga sipil murni gitu. Tetapi saya melontarkan, kamu bimbingan dengan saya berikan judul, kamu harus belajar di beberapa ini, saya berikan beberapa e-book sederhana. Jadi intinya mereka mau berusaha untuk mempelajari. Sebetulnya sederhana. Jadi kalau penulisan program microcontroller itu sebetulnya sederhana saja, tidak terlalu sulit seperti yang lain, apalagi karena menggunakan bahasa C.
Karena bahasa C hanya mengambil library. Nah, library ini adalah berisi program-program kecil. Jadi mengupload sensor, misalnya begitu, dia mengambil library-nya sensor. Setelah itu tinggal menggunakan seperti bahasa C sebetulnya sama dengan bahasa basic biasa. Jadi kalau di Unity ada nggak untuk pemrograman komputer? Ada Pak, di kami itu ada mata kuliah komputer dasar Pak. Ya. Itu mungkin membahas Di apa? sedikit itu Pak, mengenai kalau tidak salah Fortran Pak, kalau tidak salah Pak. Teman-teman dosen tuh Pak. Fortran tapi yang sederhana Pak. Nah, Fortran itu kan tahun berapa ya? Sudah nggak kepakai. Sudah tidak terpakai. Jadi sebetulnya lebih agak ke basic ya, mungkin basic atau CC itu sebetulnya lebih mudah sih. Karena dia sudah ya Visual Basic ataupun bahasa C. Bahasa C itu betulnya adalah bahasa yang sebetulnya juga mendekatin bahasa mesin. Karena microcontroller sendiri kan mesin. Ya, jadi dia lebih dekat. Sebetulnya tidak terlalu susah untuk mempelajari itu. Ya, yang penting semangatnya untuk belajar gitu. Semangatnya untuk belajar. Jadi kalau memang sudah punya niat ke arah ke situ ya kita harus niatkan bagaimana kita mau pelajarin di situ. Sebetulnya bahasanya sederhana. Saya punya beberapa e-books yang berbahasa Indonesia juga termasuk prakteknya. Jadi prakteknya mau berapa komponen yang itu. Nah, nanti kita tinggal mau pelajari, misalnya kita menggunakan sensor apa yang baru. Sensor yang baru itu ada beberapa ciri, kriterianya dan lain sebagainya. Enggak terlalu susah. Jadi nanti kalau mau belajar lebih lanjut, saya juga bisa membantu. Gitu. Iya, Pak. Boleh konsultasi dengan saya. Siap Pak Arthur. Nanti misalkan main ke Malang bisa itu Pak, mampir ke Unitri Pak. Sipil Unitri. Ya kemarin minggu kemarin sebetulnya saya di Malang ya. Oh gitu Pak ya. Iya. Pak ketemu Pak Namir. Rabu enggak. Saya kan ada itu. Ada ke itu urusan dengan dikti. Ya, ada pertemuan di situ. Rifki monggo Pak. Ada pertanyaan. Di kami juga ada beberapa itu Pak, perpaduan dosen transportasi dan wilayah kota Pak, planologi. Silakan Pak Rifki. Ya. Ya. Kan pas ini Pak, Smart City ini Pak, ada kotanya juga. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Pak Arthur ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Arthur atas ilmunya Pak yang sangat inspiratif Pak. Nantinya kami juga akan itu Pak mengarah ke teknologi smart city Pak untuk riset kami gitu Pak ya. Jadi mohon dukungannya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Arthur atas waktunya, atas materinya, atas ilmunya Pak. Mungkin cukup sekian acara case lecture ya, kuliah tamu tentang pemanenan energi ya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
maaf sebagai moderator. Selamat pagi, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Arthur. Ya. Terima kasih Pak Andika.